Rin, bagaimana kemarin Bu ketika praktek jadi Ya narasumber? setelah ya itu Pak, itu awalnya kan gini Pak. Jadi materi itu yang nyiapin ada si teman saya gitu. Untuk sebenarnya itu untuk Pak Kabid saya gitu. Tiba-tiba memang materi belum siap itu, belum siap, tapi lagi disiapkan gitu. Sampai siang itu belum selesai juga. Terus Pak Kabid bilang ke saya gini, udah Bu Ratmi yang mewakili saya. Saya ada tugas dari Pak Kadis sih gitu kan. Saya langsung cek, "Duh, ya Bismillah, Bismillah." Iya. Nggak apa-apa, santai aja. Pak Kadis bilang gitu Pak. Akhirnya oke deh saya bilang gitu. Tapi materi udah saya minta teman saya untuk ditambahin ini yang itu, terus saya belajar sedikit untuk kesempatan untuk belajar itu baru, memang itu materi yang baru dan saya tuh cuma membuka-bukanya sebentar saja kayak gitu. Jadi pas waktu waktu jadi narasumber dengan peserta dari seluruh di Jatim, seluruh peserta dari OPD di Jatim, dan itu yang mengundang dari kementerian itu Pak. Jadi saya kayak bonek itu istilahnya. Bismillah bonek gitu. Terus teman saya suruh monitor ke saya gitu. Nanti gimana komentarnya kayak gitu, ekspresi saya atau terus komentarnya gini, Bu kayak Bu Guru aja kayak gitu. Gitulah komentarnya. Jadi soalnya saya juga nggak bisa minta ke panitia, soalnya dari kementerian gitu juga agak ini. Begitu Pak. Oke, good. Tapi bonek itu ternyata saya tuh Pak. Ya setelah bonek itu ternyata juga lega juga. Nah, memang disitulah Bu, pentingnya kita melakukan latihan, kita terus berulang-ulang tiap Selasa latihan seperti ini, ngomong di depan Zoom. Pada saat kita praktek di lapangan, mungkin grogi itu masih ada, tapi tidak masalah gitu Bu. Cemas masih ada, enggak apa-apa, itu wajar. Dan setelah kita praktek, berbicara, selesai. Ternyata saya sudah mampu menyelesaikan tugas tersebut. Nah itu satu poin. Mendadak apa? Mendadak kita langsung grade-nya naik. Nah kalau kayak orang main game itu dapat poin 1 gitu loh Bu. Iya betul. Saya mengapresiasi, saya sampai bilang ke diri saya, terima kasih saya bilang terima kasih ke mulut saya, ke hati saya sudah bisa bekerja sama dengan baik pada hari ini. Saya bilang gitu ke tubuh saya sendiri. Oke, good. Ya, seperti itu, Bu. Itu cara kita merilis kecemasan, ketakutan yang kita alami. Next berikutnya, ketika Ibu diminta tampil bicara lagi, Ibu sudah siap. Kenapa? Sudah punya fondasi pengalaman berikutnya. Nanti di waktu yang ketiga, keempat, kelima menjadi biasa gitu loh Bu. Jadi pede. Mungkin. Iya. Iya, ya itu Pak. Cuman yang saya masih belum tahu yang dimaksud teman saya itu kayak Bu Guru gitu loh. Cuman saya itu kan emang materi yang saya bawakan itu saya tidak menguasai sepenuhnya. Jadi saya belajarnya yang singkat itu, yang saya kasih tapi poin dari audien itu dapat gitu. Cuman yang lain mungkin kayak guru gitu. Tapi poinnya sampai dari kementerian itu coba diulangin yang ada poin yang memang harus dimengerti itu akhirnya mengerti. Gitu. Oke, good. Mas Faisal, ada pertanyaan Mas Faisal terkait public speaking, kendala atau apapun silakan Mas Faisal. Ini kesempatan kita kali ini tanya jawab bebas, langsung to the point, apa permasalahan dari masing-masing peserta. Silakan Mas Faisal. Ada Pak, saya izin bertanya. Ini saya punya pertanyaan ini, bagaimana cara agar bisa mengatur kata-kata itu Pak? Kalau mau bicara gitu, gimana caranya biar bisa mengatur kata-katanya itu?
Oke, good. Nah, sekarang sebelum saya menjawab, sebagai jawaban dan latihan, saya akan meminta Mas Faisal mengulang kembali pertanyaannya Mas Faisal. Silakan Mas. Yuk. Saya izin berjawab. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatur kata-kata pada saat berbicara? Oke. Nah, ketika kita bertanya Mas Faisal, nah, usahakan satu, kita juga memperkenalkan diri juga. Anggap ini sebuah forum. Jadi Mas Faisal selain bertanya juga dapat poin. Seperti apa? Memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Akmal. Saya kuliah di Uniprau Malang. Kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana caranya kita berbicara dapat mengatur kata-kata dengan cukup baik dan dimengerti. Coba, apakah bisa Mas Faisal seperti Mas Faisal? Poin-poinnya, ucapkan terima kasih, kemudian perkenalan diri, dan terakhir baru pertanyaan. Itu adalah cara kita melatih diri kita dalam melatih menggunakan kata-kata. Pada saat memperkenalkan diri, Mas Faisal sebetulnya sedang jualan, menjual diri. Coba bayangkan kalau Mas Faisal kuliah dan itu ada profesor yang sangat ahli di bidangnya, perkenalan diri, nyebutkan nama Faisal Akmal, kan dapat poin Mas Faisal. Clear? Yuk kita ulangi lagi Mas Faisal dari awal. Sebelumnya, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Faisal Akmal Saputra. Saya berkuliah di Universitas Brawijaya Malang. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatur kata-kata pada saat berbicara? Terima kasih. Nah, oke Terima Mas kasih. Faisal. Seperti itu. Lalu bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah satu, bagaimana mengatur kata-kata. Sebelum kita mengatur kata-kata Mas Faisal, kata-kata itu ada di dalam memori bawah sadar kita. Di bawah sadar kita, di dalam, kalau kita tidak punya kata-kata, nggak ada simpenan, kita tidak akan bisa ngomong Mas Faisal. Nah, saat ini Mas Faisal sudah masuk ke tahapan itu, di mana melalui mentoring 30 hari nonstop secara online. Itu adalah solusi bagi Mas Faisal, bagaimana Mas Faisal berbicara mengatur kata-kata. Caranya bagaimana? Setiap 1 hari 1 video, 1 hari 1 video, 1 hari 1 video. Nah, dalam mengerjakan hal itu, usahakan Mas Faisal sebelum berbicara, poinnya tadi, tarik nafas, senyum, kemudian berbicara. Nah, setelah seperti itu, Mas Faisal mulai mengumpulkan tugasnya. Pada saat Mas Faisal mengumpulkan tugas mentoring online itu, sebetulnya Mas Faisal sedang melatih mengatur kata-kata yang baik. Nah, kalau mengacu ke teori Mas Faisal, caranya bagaimana? Satu, tulis draft. Poin-poinnya di sebuah buku. Itu yang pertama. Tulis draftnya di buku. Yang kedua, jabarkan atau latihkan dalam kalimat-kalimat paragraf-paragraf. Yang ketiga, diulang-ulang Mas Faisal. Tulis draftnya, latihan, pengulangan. Bisa Mas Faisal? Coba. Tulis draft, kemudian latihkan, diulangi. Steve Jobs, konon katanya Mas Faisal, sebelum dia tampil berbicara, dia itu butuh waktu 90 hari, Mas. 30 hari pertama, di bulan pertama, selama 30 hari, dia mencari topik bahasan. Jadi dia mencari sumber, apa yang mau dia sampaikan. Dia gali dulu, dicari semuanya, materinya. Mencari semua materi dalam
waktu 30 hari. 30 hari berikutnya yang kedua, dia membuat PowerPoint. Membuat PowerPoint-nya. Slide-nya. Dan 30 hari yang ketiga, dia melatih berbicara dengan menggunakan PowerPoint tadi. Jadi setelah riset 30 hari, 30 hari kedua bikin PowerPoint, 30 hari ketiga melatih berbicara dengan PowerPoint tadi. Hasilnya bagaimana? Sempurna. Nah, kalau Mas Faisal sebagai seorang mahasiswa dan sering berbicara di depan Zoom atau presentasi nanti di depan dosen, saran saya adalah latihkan PowerPoint-nya berkali-kali sampai menguasai dan benar-benar hafal, Mas. Jangan bonek. Bikin tadi malam, besoknya presentasi. Kira-kira gimana hasilnya, Mas? Sekarang saya tanya Mas Faisal, kalau mau Mas Faisal mau presentasi ketemu sama dosen atau teman-teman kuliah yang lain, itu persiapannya berapa lama, Mas Faisal? Dari riset, bikin PowerPoint, dan ngomong. Kalau dari bikin PowerPoint-nya itu sehari sebelumnya, Pak. 24 jam. Iya. Nah, riset materinya berapa lama? Riset materinya biasanya itu dibagi. Jadi kayak per orang tuh ngambil materi sendiri-sendiri gitu. Jadi sekitar sehari juga biasanya. Sehari. Latihannya nggak pakai latihan? Cuma latihan sebentar, toh kayak berapa menit gitu. Nah, di situ Mas Faisal letaknya. Itulah yang menjadi kenapa ketika kita presentasi di depan dosen itu hasilnya nggak optimal, di depan teman-teman nggak maksimal. Kenapa? Latihannya kurang, Mas Faisal. Clear ya? Nah, jadi jangan menyalahkan apa ya? Kalau ada seseorang yang susah untuk presentasi, susah untuk berbicara, malah kemudian apa? Dibawa ke klinik A, klinik B, klinik C. Permasalahannya apakah benar itu yang bermasalah di situnya? Nah, ternyata memang ada dua. Satu bawah sadar, yang satu pikiran sadar. Nah, kalau yang pikiran sadar itu dengan public speaking seperti ini. Kalau bawah sadar nanti kita bisa track dengan hipnoterapi. Apakah pertanyaannya terjawab, Mas Faisal? Sudah, Pak, terjawab. Jadi apa yang perlu dilakukan Mas Faisal untuk bisa merangkai kata-kata? Memikirkan terlebih dahulu, Pak, kata-katanya. Nah, Mas Faisal, ketika menjawab, itu kita gunakan kaidah juga. Jadi kalau nanti bertanya, ucapkan terima kasih, sebutkan nama, baru bertanya ya. Nah, ketika menjawab juga sama Mas Faisal. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya, Faisal Akmal, akan menjawab apa yang disampaikan oleh narasumber. Menurut saya, yang saya tangkap dari pemaparan tersebut adalah sebagai berikut. Yuk, Mas Faisal, latihan public speaking. 1, 2, 3. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Faisal Akmal izin menjawab dari narasumber yang sudah memberikan materi, yaitu sebagai berikut. Gitu, Pak. Iya, yang apa Mas? Yang Mas Akmal tangkap apa saja? 1, 2, 3, silakan. Saya menangkap dari jawaban tadi itu latihan secara sungguh-sungguh. Latihannya dari membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Oke. Nah, Mas Faisal dan Bu Ratmi, pemaparan materi saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tapi kenapa penyampaian Mas Faisal berbeda? Kenapa? Karena jam terbang. Nah, jadi saya ngomong cukup banyak, Mas Faisal menyampaikan yang cukup dengan 2 kalimat saja.
latihan yang banyak diulangannya. Kenapa? Ya, sementara baru di situ. Itu tidak masalah Mas Faisal, itu sudah bagus. Sekarang ganti ke Bu Ratmi. Oke, Bu Ratmi, apa yang Ibu pelajari pada malam hari ini? Silakan Bu Ratmi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Suratmi, izin menjawab dari pertanyaan yang Pak Faisal ajukan. Yang pertama, dari materi pada malam hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk melatih diri, pertama, agar bisa percaya diri dalam bicara di depan umum, atur nafas, senyum, dan jaga pergerakan bola mata. Jika ingin memulai sesuatu ataupun bicara dengan menggunakan presentasi, lebih baik presentasi disiapkan sejak beberapa hari, diulangi lagi, dan belajar sampai beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu Pak Faisal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ratmi. Nah, sekarang kita merujuk kepada Mas Faisal. Mas Faisal, kira-kira apa yang Mas Faisal pelajari atau dapatkan yang dapat direkam dan disampaikan oleh Mas Faisal di pertemuan kita pada malam hari ini? Silakan Mas Faisal. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya untuk menjawab. Saya Faisal Akmal Saputra, izin menjawab dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Kalau mau berbicara, itu yang pertama harus tarik nafas sebelum berbicara. Terus yang kedua itu harus senyum. Terus yang ketiga itu jaga pergerakan bola mata. Terus kemudian kalau mau mempresentasikan itu harus menyiapkan dari beberapa hari. Terus kemudian harus berlatih secara terus-menerus. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faisal. Nah, teman-teman, untuk malam hari ini saya kira cukup untuk latihan kita. Dan saya melihat bahwa perkembangan untuk Bu Ratmi dari waktu ke waktu sudah semakin bagus, semakin tertata. Dan saya melihat untuk Mas Faisal Akmal malam hari ini mengetahui struktur bagaimana cara bertanya dan cara menjawab dan cara berpendapat. Betul begitu Mas Faisal? Iya Pak, betul Pak. Nah, intinya mulai hari ini Mas Faisal tidak lagi seperti Faisal yang dulu yang bingung ketika bertanya atau ketika akan menjawab. Saya garis bawahi lagi, baik untuk Bu Ratmi dan Mas Faisal, katakan bahwa ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas waktu yang ada. Yang kedua, perkenalkan diri Anda, nama Anda, Faisal Akmal Saputra, Suratmi Zafrina, Ilyas Afso. Kali ini saya ingin bertanya kepada narasumber sebagai berikut. Saya punya pertanyaan, bagaimanakah caranya bla bla bla. Terima kasih. Itu cara bertanya. Cara menjawab juga sama. Ucapkan terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Saya, Faisal Akmal, akan menjawab dari pertanyaan dari Ibu Ratmi. Jawaban saya adalah sebagai berikut. Nah, struktur seperti ini adalah etika sederhana bagi teman-teman ketika menjawab sebuah pertanyaan atau ingin bertanya. Dan saya yakin akan berbeda poinnya bagi yang tidak tahu struktur ini. Oke, kalimat terakhir, Bu Ratmi silakan sebelum kita closing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ilyas atas waktunya, atas materinya. Semoga materinya yang kali ini membawa berkah bagi kita semuanya. Terima kasih. Amin. Mas Faisal, kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Closing statement. Silakan. Sebelumnya terima kasih buat Pak Ilyas yang sudah mengajarkan saya dan memberikan pengajaran yang baru.
Semoga di hari ke depannya saya bisa mempelajari dan melakukan yang sudah diajarkan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu hari Selasa yang akan datang jam 7:30. Pak, sebentar. Silakan. Saya mau sharing yang kemarin dulu. Silakan. Ya, jadi gini, kemarin itu kan ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari beberapa audiens gitu ya. Terus saya menjawabnya gini, sependek pengetahuan saya tidak seperti yang Pak Elias katakan, terima kasih, saya tidak begitu. Jadilah saya karena langsung ditunjuk, coba dari Bu Ratmi langsung menjawab gitu. Jadi saya menjawabnya gini, sependek pengetahuan saya bilang gitu Pak, sependek pengetahuan saya bahwa bla 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 kayak gitu. Apakah kayak gitu tuh normal atau gimana Pak? Oke. Kita anggap itu sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman di presentasi Ibu sebelumnya, Bu. Nah, next ke depan ketika mau menjawab, memberikan tanggapan, Ibu ucapkan seperti tadi, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Suratmi akan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan itu Ibu tanya, yang bertanya namanya siapa? Iya. Oke, apakah Ibu kenal dengan orang yang bertanya, Bu? Kemarin saya kenal Pak, karena di situ langsung saya catat gitu. Terima kasih, dia bilang gitu. Dan saya akan menjawab atas pertanyaan Bapak ini gitu. Sependek pengetahuan saya, kalau itu yang ini. Tidak perlu disebutkan seperti itu, Ibu. Gimana? Jadi memang kesannya itu seolah-olah kan kita rendah hati gitu, Bu ya. Tapi kalimat itu kurang apa, Bu ya? Kurang menjual karena Ibu sebagai seseorang yang dianggap punya nilai lebih dibanding yang lain gitu loh, Bu. Maka Ibu langsung saja berikan jawaban Ibu. Seperti itu, Bu Ratmi. Siapa. Oke. Terima kasih. Kalau sudah dan nggak ada sharing lagi, saya closing ya. Kasih jempol. Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.